Perkenalkan adik-adik, nama kakak Lucia Ayu Sarah Sianturi. Hari ini kakak akan bercerita sebuah dongeng. Kalian mau dengar tidak? Oke, sebelumnya kakak minta kalian semua duduk yang rapi. Kakak hitung 1 sampai 3. Oke? Tuh. 2. Oke, semua sudah siap. Duduk yang rapi. Hari ini kakak akan bercerita tentang legenda Gua Laomaru. Gua Laomaru terdapat di Pulau Nias. Berarti cerita ini berasal dari Pulau Nias. Oke adik-adik? Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang sangat gagah dan sakti. Namanya adalah Laomaru. Dia merupakan keturunan dari para leluhur suku Nias. Dia mempunyai kesaktian, yaitu kebal terhadap senjata apapun. Namun, karena kesaktian si Laomaru, dia menjadi sombong dan angkuh, sehingga ia gemar mencuri dan merampas harta para pedagang dari Johor, sehingga pedagang-pedagang dari Johor sangat membenci Laomaru dan menaruh dendam yang besar karena harta mereka habis dicuri oleh Laomaru. Suatu hari, ketika Laomaru sedang berjalan-jalan di hutan, hendak melihat para pedagang-pedagang Johor yang sedang melintas. Dia berjalan. Tiba-tiba dari kejauhan dia apa ya yang dilihat Laomaru? Adik-adik semua penasaran ya? Dia lihat. Ternyata adik-adik, dia melihat seorang gadis cantik. Wow, cantik sekali ya gadis tersebut. Kata Laomaru, gadis tersebut terlihat sangat cantik. Wow, kulitnya putih dan bersih. Dengan diam-diam dan mendekati gadis tersebut, Laomaru memberanikan diri bertanya, "Wahai gadis cantik, siapakah namamu?" Tanya Laomaru. Gadis tersebut menoleh. "Namaku adalah Shiroi, tuanku," kata gadis tersebut kepada Laomaru. Sehingga lama-kelamaan mereka berteman dan akhirnya menikah. Dan ketika menikah, Shiroi bertanya kepada Laomaru di mana ia menyembunyikan harta-harta yang dirampasnya dari para pedagang-pedagang Johor. "Wahai suamiku, di manakah engkau menaruh harta yang kau rampas dari para pedagang-pedagang Johor tersebut?" tanya Shiroi kepada Laomaru. "Istriku, karena engkau adalah istriku, aku akan mempercayakan rahasia-rahasiaku kepadamu. Harta-harta yang kurampas tersebut kutaruh di dalam gua. Disitulah aku menyimpan segala harta kekayaan kita." Semenjak saat itu, Laomaru dan istrinya tinggal di dalam gua tersebut bersama harta-harta rampasannya, dan akhirnya memiliki seorang anak yang tidak diketahui siapa namanya, karena seluruh penduduk dan orang-orang di sekitarnya sangat membenci Laomaru dan tidak ingin tahu tentang kehidupannya.
Suatu hari, Laolomaru sedang berjalan-jalan dan berpikir. Apa ya yang dipikirkan si Laolomaru tersebut? Dia berpikir supaya kekuatannya diturunkan kepada anak semata wayangnya, supaya kelak tidak seorang pun yang berani menyakiti atau bahkan mencoba melawan anak Laolomaru. Akhirnya ia pun menjumpai anak laki-lakinya tersebut dan berkata, "Wahai anakku, engkau tahu bahwa ayah memiliki kekuatan yang sakti dan kebal terhadap senjata apapun. Ayah ingin supaya engkau juga kebal seperti ayah. Ayah akan menurunkan ilmu ayah kepadamu," kata Laolomaru kepada anaknya. "Baiklah ayah, aku akan menuruti perintah ayah," jawab anak Laolomaru. "Dengarkan anakku, engkau harus menuruti perintahku selama upacara dan tidak boleh menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Engkau hanya akan tetap membuka mulutmu selama aku menuangkan timah panas ke dalam mulutmu," kata Laolomaru. Akhirnya Laolomaru meminta istrinya untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Juga para penduduk dan pedagang-pedagang Johor yang iri kepadanya turut berkumpul untuk menyaksikan Laolomaru menurunkan kekuatannya terhadap anaknya. Semua orang berkumpul untuk melihat bagaimana Laolomaru akan menurunkan kekuatannya terhadap anaknya. Timah panas telah dimasak sampai menjadi seperti bubur, dan orang-orang sudah berkumpul ingin melihat bagaimana Laolomaru akan menurunkan ilmunya terhadap anaknya. Namun, salah seorang pedagang Johor mengetahui tantangan ataupun larangan yang dikatakan Laolomaru terhadap anaknya selama profesi, sehingga ketika Laolomaru berkumpul dengan orang-orang desa, dia mengatakan kepada anaknya, "Hai anak Laolomaru, lihatlah, di laut itu ada ikan besar, sangat besar. Saya tidak pernah melihat ikan sebesar itu." Anak Laolomaru yang sedang membuka mulutnya dan meminum timah panas menjadi tertarik perhatiannya dan menoleh ke arah lautan, sehingga matilah anak Laolomaru. Semenjak saat itu menjadi sedihlah hati Laolomaru bersama dengan istrinya. Dia menjadi uring-uringan dan sangat sedih. Semenjak itu mereka tidak pernah lagi mempunyai anak. Kemudian setelah Laolomaru dilanda kesedihan karena kehilangan anaknya, ia pun berpikir, bagaimana kalau seandainya Pulau Nias ini disatukan dengan Pulau Sumatera, supaya tidak ada lagi lautan yang membatasi antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias ini, pikir Laolomaru adik-adik. Kemudian Laolomaru memanggil 3 kawannya untuk menarik Pulau Nias tersebut supaya bersatu dengan Pulau Sumatera. Namun usaha tersebut gagal karena salah satu temannya tersandung sehingga mereka jatuh
dan beberapa pulau bagian yang sempat tertarik kemudian disebut dengan pulau-pulau batu. Karena Lolomaru malu setelah kehilangan anak dan usahanya untuk menyatukan Pulau Sumatera dan Pulau Nias gagal, ia pun menjadi sedih dan pergi mengembara, meninggalkan istrinya seorang diri di gua tempat mereka menyimpan hartanya. Lolomaru pergi melaut. Sebenarnya ia tidak melaut. Di tengah laut, dia meratapi nasibnya karena malu dengan para pedagang johor dan masyarakat di sekitar yang menertawakan dia. Hahaha, lihatlah si Lolomaru. Sangat menyedihkan kehidupan. Itulah akibatnya jika berbuat jahat. Tertawa dan ejek orang-orang di sekitar desa. Lolomaru pun memasang kail dan mulai menunggu umpan. Tidak beberapa lama, kail tersebut bergoyang. Lolomaru berpikir bahwa itu adalah sebuah ikan yang besar. Kemudian Lolomaru menarik pancingnya, ditarik, dan ternyata yang didapatkan bukanlah sebuah ikan, melainkan seekor naga yang sangat besar. Nama naga tersebut adalah Hiro. Kemudian Hiro berkata kepada Lolomaru, "Lolomaru, aku sudah sangat bosan tinggal di laut ini. Apakah kamu bersedia membawaku ke daratan? Sebab di sini yang kujumpai hanya ikan-ikan saja. Aku ingin melihat manusia dan daratan," kata naga Hiro kepada Lolomaru. Kemudian Lolomaru berpikir, "Ya, baiklah Hiroi, kau akan kubawa ke daratan dengan satu syarat." Apakah syaratnya tersebut adik-adik? Kalian penasaran? Syaratnya adalah kamu harus mengecilkan badanmu sekecil mungkin, kata Lolomaru kepada naga tersebut. Kemudian naga tersebut mengecilkan badannya. "Apakah sekecil ini sudah bisa?" kata naga tersebut kepada Lolomaru. "Masih kurang kecil. Sampanku ini bisa-bisa tenggelam jika membawa badanmu sebesar itu." Kemudian naga tersebut mengecilkan badannya sampai sangat kecil, sampai sekecil cacing. Kemudian Lolomaru menyuruh naga tersebut untuk meletakkan kepalanya di atas sampan, sementara ekornya mengapung di atas lautan. "Baiklah naga, kurasa sekecil ini sudah bisa. Baiklah, kita akan pergi ke daratan." "Baik, terima kasih Lolomaru," kata si naga tersebut. Namun adik-adik, di tengah perjalanan, kalian akan tahu apa yang terjadi. Sangat disayangkan karena Lolomaru pada dasarnya adalah orang jahat. Dia memotong kepala naga tersebut. Suara Lolomaru. Kemudian terpisahlah kepala dan ekor naga tersebut, dan Lolomaru membuang kepalanya ke lautan. Akhirnya Lolomaru pulang. Setibanya di gua tempat mereka dan istrinya tinggal, dia tidak menemui istrinya. Kemudian dia pergi dan melihat istrinya ternyata baru saja pulang dari kampung di sekitar gua.
"Istriku, aku telah pulang," kata Maru. Kemudian, pada suatu malam, istrinya bertanya kepada Maru, "Suamiku, apakah yang menyebabkanmu sehingga kamu sangat kebal dan tidak mampu dilukai oleh senjata apapun?" Tanya si istri Maru kepadanya. "Wahai istriku, berjanjilah kau tidak akan memberitahu pada siapapun apa yang menjadi rahasia kekebalan tubuhku," kata Maru kepada istrinya. "Baiklah suamiku," kata istrinya. "Rahasia kekebalan tubuhku terdapat pada rambutku. Rambutku ini tidak pernah kupotong mulai aku lahir. Apabila rambut ini dipotong, maka hilanglah kekebalan tubuhku dan aku menjadi seperti manusia biasa," kata Maru kepada istrinya. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Maru mencuri harta-harta dari para pedagang Johor. Karena terus-terusan mencuri dan merampas barang-barang bawaan para pedagang Johor, maka pedagang Johor sepakat untuk menculik istri Maru dan menanyakan apa yang menjadi kelemahan suami. Akhirnya istri Maru diculik. "Tolong lepaskan saya tidak tahu." "Dan kamu katakan di mana letak kelemahan suami? Tidak, kami akan mengiksamu selama hidup." Maka akhirnya kami mau memberitahukan. Para pedagang Johor menyiksa istri Maru, cabuti kuku-kukunya satu persatu. Karena dengan siksaan yang diterimanya, akhirnya istrinya memberitahukan kepada para pedagang-pedagang Johor bahwa kelemahannya terdapat pada rambutnya. Akhirnya, setelah mereka sepakat, mereka mendatangi gua Maru yang waktu itu sedang tertidur dan memotong rambut Maru sehingga menjadi hilanglah kekebalan tubuh Maru, dan kemudian membunuh Maru dengan sangat membalaskan dendam, dengan sangat berapi-api membunuh Maru. "Mampus kamu Maru, mati kamu. Selama ini kamu mencuri barang-barang rampasanku. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mencuri barang-barang rampasanku. Kamu sudah mati." Sumpah serapa para pedagang Johor. Akhirnya Maru meninggal, dan ketika menemui ajalnya, ia baru teringat tentang naga yang dibunuhnya di laut, bahwa konon kata para leluhurnya dilarang membunuh naga tersebut karena akan menimbulkan musibah bagi para pembunuhnya, dan karena itulah para pedagang Johor mampu membunuhnya. Dan akhir dari cerita, istri Maru hidup seorang diri dan menjanda di gua tempat Maru menyimpan hartanya sampai menemui ajalnya. Dan kemudian gua tersebut disebut sebagai Gua Maru, di mana Maru meninggalkan segala harta hasil curiannya di gua tersebut dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Baiklah adik-adik, demikianlah cerita kakak hari ini. Bagaimana? Seru tidak? Apa sih pesan moral yang kamu dapatkan dari legenda Gua Maru? Apa? Kakak nggak dengar. Ayolah. Oke. Artinya di situ, walaupun
adik-adik semua ini pintar, mempunyai kelebihan, misalnya pandai belajar, memiliki nilai yang tinggi, pintar di sekolah. Tidak boleh disombongkan. Jangan berbuat jahat, kalau tidak akan berakhir seperti si Lolo Maru yang disiksa dan dibunuh, dan orang-orang yang dicintainya pun ikut turut mengalami dampak dari perbuatannya. Semua orang membenci kita kalau kita sombong dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi adik-adik kakak semua, jangan sombong ya seperti Lolo Maru. Jadilah rendah hati supaya kita dicintai orang di sekitar kita. Oke adik-adik? Oke. Baik, sampai di sini